Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, baik perkenalkan saya Ruli Manudin. Di sini saya menerangkan tentang LK1 yaitu LK11 yaitu tentang analisis kurikulum satuan pendidikan KSP yang ada di sekolah saya. Baik, yang pertama yaitu karakteristik dari KSP atau kurikulum satuan pendidik di sekolah saya, yaitu yang pertama dari aspek kekuatan. Tenaga pengajar di SDN Bandung 3 kurang lebihnya sudah mematuhi standar dan peraturan perundang-undangan tentang guru, dosen, dan rata-rata tenaga pengajar di kami sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Lalu mampu mengoptimalkan metode pengajaran secara akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari sisi kelemahan, itu masih ada guru yang kurang mampu mempunyai motivasi untuk meningkatkan keterampilan mengajarnya. Itu sambil berkembang dan keterampilan dan kreativitas dan pemahaman yang perlu bisa diperoleh dengan berbagai cara, yaitu dengan dukungan pribadi, dukungan rekan kerja atau melalui kegiatan intensif seperti pelatihan, seminar, webinar, dan lain-lain dalam rangka untuk meningkatkan kualitas guru dalam bidang pendidikan. Terus dari peluang yaitu dengan mengadakan dan terjun langsung dalam kegiatan pelatihan-pelatihan, webinar, workshop, dan seminar sebagai tenaga profesi guru untuk meningkatkan keprofesionalan guru melalui kegiatan tujuan profesionalitas agar bisa tercapai. Ancamannya yaitu para guru di SDN Bandung 3 masih banyak yang kurang paham akan IT, bagaimana mengoperasikan komputer, laptop, serta belum ada laboratorium komputer. Dalam unsur keselarasan yaitu sekolah SDN Bandung 3 mempunyai misi yang mewujudkan sekolah yang unggul dan berkarakter dan mempunyai misi menciptakan budaya nasionalis. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai keagamaan dan budi pekerti yang luhur. Ketiga, menciptakan suasana KBM yang kondusif, harmonis, dan kompetitif. Tujuannya yaitu yang pertama menjadikan sekolah yang mengembangkan minat dan bakat murid. Yang kedua, menjadikan karakter 5S yang melekat pada murid. Yang ketiga, menjadikan budaya Melisa, melihat sampah ambil. Melisa itu melihat sampah ambil yang melekat pada warga sekolah. Terus refleksi terhadap keselarasan visi, misi, dan tujuan pada satuan pendidikan. Melalui refleksi ini, sekolah dapat mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai visi menjadi sekolah yang unggul dan berkarakter. Ini juga menjadi dasar untuk merencanakan strategi dan program yang lebih efektif ke depannya. Lanjut ke LK12, yaitu perorganisasian pembelajaran satu semester. Ya, dalam struktur intrakurikuler ada mata pelajaran matematika, PAI, bahasa Indonesia, IPA, dan sejarah. Terus yang kurikuler atau P5 yaitu proyek pengetahuan program Pancasila, proyek lingkungan, sosial, kewirausahaan, dan penguatan pendidikan karakter. Ada kegiatan bakti sosial, keagamaan, dan kebangsaan. Dari ekstrakurikuler itu ada olahraga, salah satunya sepak bola, basket, bulu tangkis, kesenian, kepemimpinan, pramuka. Terus ada keagamaan. Keagamaan di SD 3 alhamdulillah sudah banyak. Ada qasidah, marawis, ada kiroah, ada kaligrafi. Lanjut ke LK121 yaitu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang diharapkan di SD Belundung 3 yaitu dari rasionalis mata pelajaran, yaitu ada pendidikan karakter dan moral, yaitu mata pelajaran PAI dan BP bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab.
Terus ada pengembangan spiritualnya, membantu peserta didik dalam mengembangkan aspek spiritual mereka. Yang ketiga ada pembentukan identitas dan jati diri. Pendidikan agama Islam dan dipengerti memainkan peran penting dalam membentuk identitas siswa sebagai umat beragama yang mengikuti ajaran agama dan nilai budaya. Ada tujuan mata pelajaran di SDN di sekolah kami, yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman agama, salah satunya Al-Quran, hadis, akidah, fikih, dan sejarah Islam. Terus yang kedua pembentukan akhlak mulia, yaitu mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Yang ketiga yaitu ada pembentukan kepribadian Islami, mendorong peserta didik untuk mengharapkan nilai agama yang dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Karakteristik mata pelajaran berbasis nilai agama, ada integrasi dengan kehidupan sehari-hari, pengembangan karakter. Capaian setiap fase mata pelajaran yaitu fase awal TKSD, mengenal konsep dasar agama Islam, rukun iman, rukun Islam. Fase menengah di SD, memperdalam pemahaman tentang ibadah, kisah-kisah Nabi. Ada fase lanjutan SMP atau SMA, mempelajari tafsir Al-Quran, hadis fikih, serta mendalami aspek-aspek yang lebih kompleks. Baik, lanjut. Lanjut. Dia ada analisis capaian pembelajaran fase keluasan dan kedalaman. Baik, yang saya ambil sampelnya yaitu tentang analisis CP. Yang pertama dari Al-Quran dan hadis. Capaian pembelajarannya yaitu harus bisa membaca dan memahami bacaan Al-Quran dengan tajwid yang benar. Keluasannya yaitu mengcover surah-surah pendek dari juz amma, karena kita ada di fase C, ada di fase A, B, dan C, maka dari itu harus mengcover semua surah-surah yang ada di juz amma. Kedalamannya yaitu fokus pada pengenalan dan pemahaman dasar tanpa mendalam ke dalam tafsir atau hadis yang kompleks. Terus ada elemen akidah. Capaian pembelajarannya memahami rukun iman dan rukun Islam. Keluasannya pengetahuan dasar mengenai akidah Islam, kedalamannya penyampaian materi secara sederhana dan mudah dipahami, fokus pada pengenalan dan penerimaan prinsip-prinsip dasar akidah. Lanjut, ada elemen akhlak. Ya, capaian pembelajarannya menanamkan nilai-nilai moral dan etika Islami seperti sopan santun, kejujuran, dan tanggung jawab. Keluasannya materi akhlak yang berkaitan dengan perilaku sehari-hari. Kedalamannya peserta didik dapat memahami pentingnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari dan menginternalisasikan nilai akhlak ini dalam tindakan nyata. Ada elemen yang keempat itu elemen fikih, memahami dasar ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Keluasannya fokus pada praktik dasar ibadah dan aturan-aturan sederhana. Kedalamannya peserta didik mampu memahami dasar hukum dari setiap praktik ibadah serta muamalah dan mampu menerapkannya oleh peserta didik. Baik, poin elemen yang kelima yaitu ada sejarah peradaban Islam. Capaian pembelajarannya yaitu mengenal tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam seperti Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan khalifah. Kedalamannya yaitu materi sejarah Islam yang sederhana dan relevan dengan pemahaman anak keluasannya, itu bertujuan untuk tidak hanya mengetahui fakta sejarah tetapi juga memahami dampak serta relevansi peristiwa sejarah tersebut terhadap perkembangan peradaban manusia dan aplikasi pelajaran sejarah dalam kehidupan sekarang. Baik, perumusannya yaitu cap dari Al-Quran hadis, CP-nya memahami, menghafal beberapa ayat dan Quran surah pendek dari Al-Quran. Tujuan pembelajarannya itu mengembangkan kemampuan membaca dan memahami Al-Quran dengan tajwid yang benar. Lanjut, kita ada perumusan tujuan pembelajaran. Ya, perumusan tujuan pembelajaran yaitu memahami dan menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran. Kompetensinya yaitu keterampilan membaca dan menghafal Al-Quran. Materinya yaitu surat-surat pendek dalam Al-Quran juz 30. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu membaca dan menghafal surat-surat pendek dengan benar.
Baik, perumusan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Ada elemen akidah. Elemen akidah itu siswa mampu mengenal dan memahami konsep dasar tentang iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Tujuan pembelajarannya yaitu menumbuhkan rasa cinta dan takut kepada Allah sebagai Sang Pencipta, mengajarkan kepada siswa untuk mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Baik, penyusunan alur tujuan pembelajaran dari elemen Al-Quran hadis yaitu capaian pembelajarannya memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya itu siswa mampu memahami dan menjelaskan makna ayat-ayat pilihan dalam Al-Quran dan hadis. Alur tujuan pembelajarannya itu memulai dengan pengenalan dasar-dasar membaca Al-Quran. Ya, baik, terima kasih. Itu penjelasan dari saya tentang kurikulum satuan pendidikan yang ada di SDN Bandung 3. Yang saya kerucutkan lagi dalam mengembangkan capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Kurang lebihnya seperti itu melalui elemen-elemen. Nah, nanti tinggal tindak lanjut dari CP, TP, dan ATP ini ke dalam bentuk penelitian tindakan kelas yang selanjutnya insya Allah akan direalisasikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila salah dan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.